8 langkah sukses yang sudah dibuat oleh CEO Atomy, karena semua pasti yang hadir di Zoom ini tidak mau membuang waktunya. Jadi sama-sama belajar langkah-langkah sukses apa sih untuk menjalankan bisnis di Atomy itu. Nah, ini semua sudah dirancang sedemikian canggihnya ya untuk mengikuti kesuksesan di Atomy. Salah satunya yaitu adalah membuat mimpi atau tujuan. Kalau saya di sini bikinnya jangka panjang sama jangka pendek. Mungkin nanti setelah slide ini bisa sharing mimpi-mimpi yang sudah dibuat biasanya dengan live skenario ya. Kalau di Atomy dia jalankannya dengan live skenario. Jangka panjang saya di sini yaitu pastinya ingin panjang umur dalam keadaan sehat dan mapan. Terus melakukan perjalanan ibadah, memiliki bisnis berskala internasional yang sudah saya rintis dari sekarang, yaitu Atomy pastinya. Terus bisa mengirim anak sekolah ke luar negeri, karena anak saya masih di SMP. Nah, ini termasuk jangka panjang saya. Salah satunya lagi yaitu menambah aset, traveling juga ke mancanegara, tidak hanya Asia mungkin ya. Terus memiliki deposito di atas 100 juta. Transferan rutin dari Atominya jangka panjangnya nggak cuma 650.000 per bulan ya, tapi ditambah nih. Sekarang mau jangka panjangnya 50 juta per bulan rutin. Terus bisa pergi ke Korea, tapi pelantikan Imperial Masternya. Dan itu butuh waktu, jadi saya set di jangka panjang. Untuk jangka pendeknya itu waktu saya bawakan topik ini di bulan Februari, beda produknya. Sekarang saya mau coba berbagi odol dan sikat gigi ke sekolah yang berbeda untuk staf dan guru tiap bulannya. Karena kebetulan saya di bidang pendidikan, jadi mau lebih luas lagi pengenalan produknya di sekolah-sekolah. Nah, waktu buat slide ini, saya sudah menjadi SM, Sales Master, yaitu hampir di tahun kedua ya. Dan itu sesuai dengan mimpi jangka pendek saya waktu join Atomy mau seriusin bisnis. SM-nya itu di hampir tahun kedua. Nah, sekarang ada target jangka pendek lagi, yaitu Auto SM, Auto Sales Master dalam waktu 2 tahun ke depan. Semoga bisa terwujud di support oleh para leader dan juga rekan bisnis saya tentunya. Memiliki penghasilan tambahan yang awalnya rutin per bulan 1 kali pairing, mudah-mudahan jangka pendek ke depannya itu bisa 1-2 juta per bulan dari Atomy. Terus bisa juga membantu sukses rekan bisnis saya, yaitu membuat pairing minimal 20 member tiap tahunnya. Itu minimal ya, semoga bisa lebih. Nah, membangun mimpi di Atomy itu seperti apa sih? Yaitu tuliskan dulu di lembar live skenario. Sepertinya di sini semua member sudah ikut SA ya, yang Jumat dan Sabtu. Atau kalau rekan saya yang di India ada SA juga rutin seperti di Indonesia kah? Nah, jadi kalau dapat lembar live skenario yang tiap bulan itu harus diisi kalau memang mau serius bisnis cepat sukses di Atomy ya, karena itu tiap bulan kan pasti kita disuruh isi untuk merevisi yang sudah kita tulis di bulan sebelumnya. Jadi kalau kita sudah ikut SA pasti kan dapat pencerahan ya dari para leader atau sponsor yang beda tim atau beda jaringan. Nah, mungkin dari situ terinspirasi untuk merevisi live skenario yang bulan lalu sudah dibuat. Nah, kalau membuat live skenario seperti yang Pak Hanggil sampaikan, itu seperti membuat rangkaian film yang kita tuh di sana sebagai karakter utamanya, sutradaranya, penulis skripnya, kita semua yang melakukan planningnya. Nah, untuk membuat itu semua kan pasti kita harus membayangkan dulu ya, mau sukses dari Atomnya seperti apa. Nah, itu harus dituliskan lebih detailnya. Bisa impian 5 tahun ke depan, dengan kendaraan Atomy pastinya untuk mencapai itu semua. Jadi
dari kayak track-nya itu udah ada, otomatis pasti action ya, ada tindakan untuk mencapai impian tersebut. Tidak hanya ditulis, tapi untuk mencapai itu seperti apa. Nah, itulah kita ikuti sistem suksesnya di Atomi. Langkah awalnya pasti harus mempunyai tujuan, mau ngapain sih di Atomi? Mau jadi konsumen saja kah? Mau cuma coba-coba produknya aja? Atau mau dua-duanya, konsumen juga, tapi fokus juga di bisnis. Nah, itu kita harus punya impian yang jelas. Pasti deh, kalau sudah tujuannya itu di set di life skenario, pasti kita akan mempunyai komitmen, yaitu akan yakin bakal bisa terwujud. Terus juga pasti kita selalu semangat, tidak akan menyerah bagaimanapun kita menghadapi kendala-kendala pada saat menjalankan Atomi. Terus kita harus berpegang teguh pada impian yang akan dicapai. Selalu bersikap proaktif, maksudnya di sini adalah kalau masih ada yang bingung, atau ada yang kurang jelas mengenai produk kah, atau men-setting atau memposisikan member-member yang akan didaftarkan, nah itu jangan diam. Kalau kita diam, berarti dianggap oleh para leader atau sponsor, oh udah ngerti kali. Nah, kita harus proaktif tanya. Kebetulan kita punya leader di sini, para sponsor di sini, semuanya sangat suportif. Mengadakan Zoom itu sangat, kalau bayar berapa berapa rupiah ya, karena dari Senin sampai Jumat itu di-provide dan waktunya sangat-sangat fleksibel. Maksudnya nggak dibatasin, oh jam 8 sampai jam 9, tapi sangat-sangat suportif sesuai dengan kondisi. Kalau memang topik ataupun kesulitannya itu membutuhkan waktu yang panjang, support dari leader dan sponsor itu sangat membantu banget, walaupun itu hanya dalam hal daring atau via Zoom. Kalau misalkan masih kurang juga di tim saya di tim kita ini ya, Pak Mike dan Bully selalu mengadakan kayak tatap muka onsite langsung ya, itu setiap hari Senin, bisa di Kelapa Gading atau di daerah mana. Dari jaringan bukan Bully juga kita diundang untuk sama-sama belajar. Jadi benar-benar proaktif, jangan hanya menunggu sharing dari WA. Kadang-kadang itu sudah ketumpuk dengan chat-chat lain, akhirnya atau kita baru sempat baca sore. Nah, jadi harus proaktif ikut pertemuannya, baik itu secara Zoom tiap hari ataupun ODS, SA, untuk supaya kita lebih berkomitmen untuk mencapai tujuan kesuksesan ya, Tommy. Nah, selain hal-hal tadi, bersikap positif untuk setiap situasi yang dihadapi. Jadi kalau udah mau terjun nih serius di bisnis Atomi, ya harus komit gitu. Positive thinking, jangan ketemu gini masalah kesulitan ini langsung udah negatif side, akhirnya jadi nggak yakin lagi dengan tujuannya. Jadi hal apapun yang kita pasti akan ketemu kalau udah jalanin lebih dari 3 bulan, apalagi udah mau agent, itu pasti ada hal-hal yang sulit kita hadapi, terutama untuk yang saya awal-awal member ya, itu susah banget untuk mendaftarkan member baru dari aplikasi Atomi yang mobile itu, terus berubah lagi menjadi Atomi Shop, itu kan perlu transisi. Nah, itu kita harus berpikir positif, oh ini mungkin dimudahkan, atau aplikasinya lebih canggih. Jadi kita harus tetap positive thinking dengan situasi perubahan ataupun kesulitan yang dialami pada saat menjalani bisnisnya. Kalau cuma jadi konsumen sih nggak usah pusing ya. Tapi kalau udah mau mau serius di bisnis, pasti akan harus belajar cara daftarin, cara order yang Atomi Indonesia, Shop Indonesia, ataupun nanti lebih luas lagi di ATG Mall atau sampai di PO Korea, atau suatu saat akan berubah negaranya, nggak di Indonesia lagi, dan itu harus belajar gimana cara order kalau kita lagi posisi di Malaysia, Singapura, atau negara lain, karena kan memang Atomi itu global, berskala internasional, itu harus benar-benar uh, apa uh, pola pikirnya harus cepat update gitu ya. Kalau memang mau tujuan itu tercapainya cepat, ya kita harus komitmen mau berapa jam sehari yang diberikan untuk Atomi. Jadi mau berapa jalan, maksudnya mau berapa hari atau jam
kalau memang mau fokus di Atomy, mau sukses, mau dapat duit, tapi jalaninnya cuma ya itu tadi ya, kalau ada waktu atau kalau pas lagi kumpul keluarga, ya kalau memang mau cepat tercapai mastership-nya ataupun dapat duitnya, ya memang harus kerjanya ekstra gitu ya. Walaupun saya juga tetap kerja di tempat yang sudah settle, tapi tetap saya ingin komitmen untuk jalanin Atomy sampai memang di garis akhirnya, yaitu di Imperial Master ya. Nah, langkah sukses selanjutnya yaitu kita harus membuat daftar. Bagi yang baru, coba saya cek dulu ada yang baru lagi nggak. Cahyo Yuni Ismawan. Bagi yang baru itu langkah awal pasti harus selamat bergabung ya Pak Cahyo Yuni Ismawan. Saya baru malam hari ini kenal mungkin dari tim sponsor yang lain. Langkah awal itu keluarga dulu deh, habisin. Mau dari keluarga kandung, sepupu, keponakan, ipar, itu keluarga dulu masukin. Satu kaki ya. Nanti kalau sudah habis dari keluarga, kita masuk ke lingkup yang lebih keluar dikit. Tetangga mungkin ya, atau teman kerja, teman sekolah yang alumni, bisa dari medsos, Facebooknya, Instagram, Telegram. Nah itu teman-temannya japri aja untuk memperkenalkan Atomy, menceritakan Atomy biar jaringannya cepat luas. Dari phone list juga bisa. Phone list kan biasanya ada yang di kontak aja ya, tapi ada yang di WhatsApp grup. Grupnya biasanya sekarang tuh udah banyak. Nah, japri-japri satu-satu. Kalau di grup aja kadang-kadang suka dianggap apa ya, maksudnya kan itu misalnya grup sekolah atau grup arisan, jadi nggak etis ya kalau kita share Atomy profile di WhatsApp grup Atomy tanpa izin dengan adminnya. Seperti sama lah kita ada WhatsApp grup Atomy, tiba-tiba kita mau share yang tidak berhubungan kan itu ada kode etiknya, jadi mending di japri. Nah itu semua kalau dilihat pasti lebih nih dari 500-an orang gitu. Buat daftar yang kira-kira ada yang punya apa lagi gitu ya, tambahin dari teman ke teman juga bisa, nggak hanya dari kontak list. Nah, setelah tadi kita follow up, kita adakan pertemuan untuk menceritakan Atomy lebih detail, bisa secara luring atau online, seperti home party, table talk, ODS, SA, gitu ya, ketemuan langsung ini on-site-nya, atau daring yang online-nya bisa via Zoom, Gmeet, video call WhatsApp ya. Jadi tidak harus menunggu dari grup Atomy dengan sharing link Zoom dari Pak Mike atau dari leaders. Kita juga bisa buat link Zoom sendiri, atau kalau Zoom yang sendiri kan nggak, yang pro itu limitnya cuma 35 menit. Pakai Gmeet, itu Gmeet unlimited time-nya, dan bisa juga share screen. Kalau memang mau menjelaskan, misalnya kita kenalannya jauh di Jogja ataupun di Surabaya, yuk pakai Gmeet. Itu share screen semua juga bisa dengan Gmeet. Dan Pak Mai kan sudah suka kirim slide untuk home party, bisa dari situ. Tapi pastikan ya, pelajari dulu, jangan sampai pada saat menceritakan ke orang baru itu tidak menguasai materinya. Nah, bisa juga dengan menggunakan video call WhatsApp. Ya, itu pertemuan-pertemuan sudah di-set secara on-site dan online. Nah, pengenalan bisnis atau membuat rencana untuk pengenalannya via apa? Tadi seperti Zoom ya, online, atau juga boleh ambil dari Atomy Channel yang sudah resmi ya informasinya di situ. Takutnya kalau misalkan ambil comot-comot dari YouTube gitu kan ya, itu kurang apa ya, kurang di apa ya maksudnya, diresmikan lah oleh Atomy. Kalau Atomy Channel tuh benar-benar detail banget. Terus pembawanya itu udah profesional lah istilahnya ya. Dia udah sistematis urutannya, jadi lebih enak ditonton dari Atomy Channel, terutama untuk yang video-videonya dari Pak Hanggil, karena itu pengenalan bisnisnya bikin termotivasi banget kalau nonton
motivasi dari beliau. Ya tadi pengenalan bisnis atau membuat rencana juga bisa membuat WhatsApp group. Jadi misalnya nih grup membernya sudah banyak, kalau kita japri-japri kan agak wasting banget gitu ya, ngabisin waktu. Sebaiknya kalau sudah saya dari awal memang planningnya udah mau seriusin Atomi. Jadi begitu saya masukkan daftar di Atomi aplikasi, saya akan tanyakan dulu bersediakah masuk ke WhatsApp grup Atomi Fitri, karena di situ informasinya update setiap hari. Kalau Japri takutnya saya lewat karena kontak saya juga lumayan banyak gitu. Nah kalau dia nggak bisa, ya kita harus list siapa aja nih yang nggak masuk di grup. Nah itu sebaiknya tetap di Japri. Takutnya ya itu tadi dia hanya daftar aja, terus kita lupa follow up produknya, eh, cara dapat cara dapat bisnisnya, trik-trik bisnisnya itu kan juga perlu di-share. Nah, kalau misalkan saya itu biasanya pengenalan bisnisnya yaitu tadi, ceritakan minimal 3 produk ke member atau orang baru, baik itu dengan contoh produknya langsung, malah biasanya lebih dari 3 produk ya, dengan produknya langsung atau dengan video, kirim videonya. Itu sih pengenalan bisnis sama membuat rencana. Kalau memang dia mau bisnis ya saya juga pasti sharingin juga cara-cara trik suksesnya di Atomi. Kalau dia cuma konsumen, ya otomatis pasti saya share-nya yang produk. Jadi nggak kecampur orang dia konsumen dipaksa untuk bisnis cari orang, dia jadi bete akhirnya nggak beli juga gitu, beli enggak, cari orang juga enggak, karena di push untuk bisnis. Jadi pastikan pada saat mendaftarkan orang itu di awal mau jadi konsumen atau bisnis atau dua-duanya. Semua ada pilihan. Kalau masih bingung nggak masalah, nggak harus hari itu juga diputuskan. Pelajari aja dulu. Seperti itu ya. Nah, setelah kita adakan tadi tuh pertemuan, terus pengenalan bisnis dan planning kita di Atomi, memastikan bahwa ke orang atau member itu yang sudah pakai produk. Kadang-kadang kita suka lupa ya, follow up yang cari orang baru, terus member baru, tapi yang udah member nggak di-maintenance. Kamu sudah pakai produk apa aja, gimana sih reaksinya atau manfaatnya gitu ya. Oh, dari Pak Ronald ya Pak Cahyo. Ya, selamat datang ya. Semoga terinspirasi nih dari sharing malam ini. Nah, setelah yang member baru ataupun yang sudah jadi member beberapa hari atau bulan, mungkin tahun, sesekali lah di follow up. Misalnya untuk ID-nya yang kira-kira udah mulai orange gitu kan, yuk ganti pakai produk apa lagi yang sesuai budget. Nah, terus yang kedua tindak lanjutnya yaitu memastikan member gimana kinerjanya, terutama yang mungkin mengalami kesulitan. Kan ada nih, kita kadang udah share di grup segala macam, ya nggak tahu ya itu dibaca atau hanya clear chat, tapi kita pastikan ya random aja gitu. Satu hari di follow up masih jadi member, terus ya itu gimana, ada kendala apa selama ini membernya udah 2 atau 3 orang, ayo mau dibantu nggak memperluas jaringan kalau memang dia mau di bisnis. Kalau dia konsumen ya udah yuk, ada masalah apa kesehatan dari keluarga atau saudara. Jadi kita benar-benar kayak kalau di Islam itu silaturahmi ya. Jadi terjalin hubungan di situ secara simpati kan, otomatis dengan hubungan yang baik jadi trust-nya kebangun gitu. Nah, yang ketiga menindaklanjutinya itu cari dari member-member yang sudah didaftarkan, kira-kira ada nggak nih 5 orang minimal yang serius menjalankan bisnis, baik itu di kaki kiri, jaringan kiri, ataupun di yang jaringan kanan. Kalau bisa sih balance ya follow up-nya, jangan yang kiri aja 5 orang dijalankan bisnis. Nanti soalnya otomatis itu akan jadi nggak balance, capek kerjanya kalau cuma sendiri di jaringan posisi yang sama. Tapi harus follow up sebaiknya kalau sudah punya jaringan kiri dan jaringan kanan, supaya kita sama-sama. Karena kalau fokus di kiri aja atau di kanan aja itu nggak suksesnya lama.
Jadi pastikan kiri dan kanannya itu yang mau bisnis di follow up, baik itu dengan telepon, message ya, WhatsApp, atau bisa juga visit kalau memang dia mau seriusin bisnisnya atau. Nah, dari kita follow up itu tadi misalnya ada mengalami kesulitan ataupun dalam hal follow up ya, kita juga disediakan nih langkah suksesnya oleh tim Atomi atau dari CEO Atomi ya, yaitu ketujuh adalah konsultasi dan komunikasi ya. Misalnya nih saya tidak mengenal banyak orang, gimana solusinya? Ya udah, itu kita harus punya leader, punya sponsor, konsultasikan, komunikasikan. Karena mereka kan yang sudah lebih lama di Atomi, pasti mereka punya jalan keluar untuk take over atau menghandle masalah gimana cara mengenal banyak orang gitu kan ya. Atau kontak list udah habis. Jadi akan dibantu oleh sponsor dan leader karena mereka pasti udah mau seriusin di Atomi, akan menggandeng rekan bisnisnya yang mau serius apabila mengalami kesulitan pasti dibantu. Nah, yang kedua mungkin ada kesulitan nih, saya sudah mendaftarkan banyak member, sudah daftar ini banyak member, tapi kok belum aja ada ya penghasilan. Nah, itu juga perlu dikomunikasikan gimana caranya ke para sponsor atau leader. Nah nah, kalau misalkan dari sini mungkin ada kendala, boleh dituliskan ya di chat, di kolom chat malam ini, satu keluhan, komunikasikan, jadi kita bisa sharing sama-sama malam hari ini biasanya kendala apa, nanti kita diskusikan sama-sama. Kalau misalkan di Zoom malam hari ini tidak cukup, silakan komunikasikan dengan sponsor yang mumpuni. Jadi jangan curhat ke orang yang tidak tidak dalam lah istilah ilmunya di Atomi, akhirnya jadi, "Oh iya nih," curhatnya jadi sama-sama, akhirnya jadi down bareng gitu. Ya, jadi pastikan konsultasi dengan orang yang tepat agar solusinya juga bisa mendapatkan yang terbaik. Nah, yang terakhir itu apa? Yaitu ini yang paling penting, udah belajar semua ilmunya Atomi nomor 1 sampai nomor 7, tapi nggak diduplikasi, sama juga suksesnya nggak akan maksimal. Karena ini udah satu kesatuan langkah sukses di Atomi, yaitu melakukan pengulangan dari tindakan yang benar yang sudah diarahkan oleh para sponsor, leader, ataupun mastership yang tinggi dari nonton video-videonya kan, diulangin aja, apa sih triknya untuk sukses di Atomi. Itu biasanya tiap orang punya langkah sukses masing-masing ya. Cari inspirasinya yang kira-kira sesuai dengan lingkungan kita. Nah, yang itu tadi meniru dari para leader yang sukses. Nah, biasanya tuh di SA kan mastership-nya yang udah tinggi-tinggi. Nah, itu biasanya dia sharing tuh road to suksesnya. Wah, keren banget kalau nggak datang ke SA, sayang ya. Nah, yang langkah selanjutnya itu lakukan langkah 1-7 tadi ya. Lakukan langkah 1-7 dan pastinya yang ke-8, mengajarkan dan menirukan apa yang sudah dibuat dari para leader yang sukses. Ya, jadi kan kita biasanya di tim Pak Mike ini selalu kan memberikan ilmunya itu beda-beda hari, beda topik, Senin sampai Jumat. Nah, itu kan diajarin, terus kita praktekkan, tirukan apa yang sudah di-share di situ. Nah, setelah itu baru deh kita bantu rekan seperti halnya para leader membantu kita dari awal, gitu. Nah, pasti kan juga dibantu kan dari awal. Saya juga dari member cuma 1 orang, itu dibantu, "Ayo home party di mana aja, produk apa aja disiapin dulu," karena waktu itu saya produknya belum lengkap. Jadi benar-benar di-support. Itu sih, untuk duplikasinya. Nah, ini tipsnya, bisnis di Atomi itu tidak bisa dikerjakan sendiri untuk sukses, tapi butuh tim yang solid atau kompak. 구독, 좋아요 눌러주세요.